Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famul Amal dengan NIM 20091161053 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan tahun 2020, kelas Sistem Informasi B. Di sini saya melakukan tugas video untuk menjelaskan tentang digital branding pada mata kuliah Technopreneurship. Nah, apa sih digital branding? Digital branding merupakan kunci sukses utama dalam dunia bisnis online. Kenapa? Karena saat ini kita hidup di era yang serba digital. Sehingga kita harus lebih paham tentang pengertian dari digital branding itu sendiri. Mayoritas orang selalu terlibat dengan dunia yang sangat jauh lebih besar dengan adanya internet. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan internet sebaik mungkin lah ya, bisa dibilang, untuk membangun sebuah brand bisnis. Nah, pemanfaatan lewat internet ini dalam membangun brand atau digital branding ini seperti apa sih? Nah, jadi kita akan mulai dari pengertian digital branding. Apa itu digital branding? Branding merupakan sebuah upaya kreatif dalam memberikan informasi pada masyarakat tentang perusahaan Anda, atau perusahaan saya, atau perusahaan suatu individu, atau suatu golongan, atau suatu kelompok. Bisnis Anda akan lebih berkesan bagi masyarakat sehingga akan lebih mudah dan akan selalu teringat. Lantas apa itu digital branding? Digital branding merupakan proses membangun, membikai, mendesain, atau membuat suatu brand Anda secara online. Seperti dengan menggunakan sebuah aplikasi, website, media sosial, dan lain-lain. Digital branding merupakan salah satu cara yang paling masuk akal dalam menyampaikan keunggulan produk Anda di era komunikasi online seperti saat ini. Selain itu, digital branding ini juga membantu dalam hal membangun koneksi dengan pelanggan. Melalui digital branding, maka Anda akan lebih mudah dalam menunjukkan kehadiran bisnis Anda di dalam dunia digital, sekaligus membantu Anda dalam menjalankan beragam strategi marketing. Nah, tapi apa bedanya sih digital branding dengan digital marketing itu sendiri ya? Bisa dibilang digital marketing lebih menitik beratkan pada peningkatan jumlah penjualan, maka digital branding akan lebih fokus untuk meningkatkan hubungan baik dengan para pelanggan. Walaupun sama-sama dilakukan dalam dunia digital, namun tujuan ataupun fungsinya keduanya itu berbeda ya. Apa pentingnya digital branding pada sebuah bisnis? Digital branding sangatlah penting, karena digital branding, maka Anda akan mampu membangun ikatan yang erat dengan pelanggan. Kenapa demikian? Karena tentu saja kita saat ini hidup di era digital. Hampir semua orang rasanya mampu atau memanfaatkan teknologi, yaitu internet, atau website, atau aplikasi, atau segala macam, atau sosial media untuk berkomunikasi dan juga memenuhi beragam kebutuhan. Selain itu, persaingan bisnis tentu saja semakin ketat jika ada banyak bisnis yang go online, sehingga ada yang harus menerapkan konsep digital branding. Anda ingin tetap terlihat menarik dan juga unik di mata pelanggan Anda dalam suatu perusahaan atau suatu usaha. Untuk menarik pelanggan itu, ingat sih kayak apa? Misalnya seperti kita ngingat toko online oren lah misalnya. Pasti beberapa paling sudah paham lah toko online oren itu apa. Yang jelas itu adalah Shopee. Kalau yang untuk yang warna hijau itu, yang pasti kita ingat ya pasti Tokopedia. Saat ini pun sudah banyak sekali peluang usaha yang muncul, sehingga Anda harus tetap waspada dengan adanya jumlah kompetitor yang sewaktu-waktu bisa meningkat. Selain itu, digital branding juga sangat penting karena memiliki manfaat lain yang sangat penting dalam bisnis Anda. Berikut ini adalah sekilas manfaatnya. Pertama, menciptakan interaksi yang baik dengan pelanggan. Teknik digital branding akan memberikan kesempatan untuk Anda dalam membangun interaksi yang baik dengan masyarakat. Contohnya, dengan cara menciptakan suatu GIF. GIF ini dalam menampilkannya adalah fitur terbaik dalam bisnis Anda, atau juga bisa dibilang dengan konsep storytelling. Nantinya calon pelanggan Anda akan memilih sendiri produk mana yang paling dekat dengan tingkat emosional mereka. Kedua, lebih mudah diingat. Anda bisa menggunakan berbagai platform media sosial
Dalam memasarkan produk, Anda akan lebih mudah diingat oleh pelanggan. Selain itu, Anda juga mengadopsi berbagai tren internet yang saat ini sedang berlangsung agar masyarakat bisa lebih mengingat barang Anda. Kalau lebih mudah diingat ini contohnya logo suatu transportasi ya, untuk transportasi umum berwarna hijau. Kan yang pasti kita ingat pasti ada Grab dan juga Gojek. Mereka tuh mudah diingat karena mereka tuh sama-sama berwarna hijau. Terus itu bisa dibilang transportasi online yang paling sering digunakan lah. Yang kedua tuh adalah logo transportasi berwarna kuning, yaitu Maxim. Maxim sendiri ini baru, jadi masih berusaha untuk berkompetitor dengan Gojek dan juga Grab. Ketiga, menonjolkan brand Anda. Sebagai daya tarik, Anda bisa menggunakan sisi unik tersendiri dari brand Anda, sehingga brand Anda akan lebih terlihat menonjol dari brand lain. Contohnya kalau yang lebih menonjol itu kayak yang saya bilang tadi, aplikasi Oren. Pasti yang di Indonesia nih memang ada beberapa aplikasi Oren, tapi yang lebih Oren tuh sebenarnya si Shopee sendiri. Sebenarnya Lazada tuh juga ada memiliki sedikit unsur Oren, tapi Shopee sendiri tuh memiliki unsur Oren lebih banyak gitu loh. Jadi kalau kita misalnya menonjolkan suatu brand gitu kan, misalnya dengan warna gitu, atau bentuk, atau gambar, atau visual gitulah. Kalau untuk kasus Shopee sendiri ini kan lebih ke warna. Kita mengingat warna oranye itu sebagai, oh ya, warna aplikasi belanja oranye itu apa sih? Yang pasti teringat itu kan pastinya itu Shopee gitu loh dalam pikiran kita. Dan juga ya jelas iklan-iklan YouTube juga kan dengan mudahnya meracuni pikiran kita, kayak tiba-tiba Mas Tukul Arwana muncul gitu saat kita seru-seruan nonton YouTube kan, Shopee COD, Shopee COD, yang kayak gitu kan pasti kayak itu menonjolkan brandnya gitu lah, kayak membuat kita tuh ingat dari iklan atau dari lagu ini, dan juga dari tampilan visual dan warnanya itu sendiri. Jadi itu kita ingat gitu loh, kalau misalnya aplikasi apa sih ini, kenapa banyak betul iklannya kan, jadi kayak kita selalu ingat gitu loh, oh Shopee COD, kalau enggak oh aplikasi Shopee, kayak gitu loh, karena mereka tuh selalu muncul lah bisa dibilang. Jadi itu yang menarik atau yang menonjol dari brand si Shopee sendiri. Yang keempat, memperluas koneksi. Jika konsep digital branding Anda berhasil, maka Anda akan lebih mudah dalam memperluas koneksi bisnis. Dalam hal ini, Anda bisa memanfaatkan beragam platform online yang sudah populer demi memperluas koneksi bisnis Anda. Bukalah pintu kesempatan yang lebar untuk menjalankan kerjasama dengan bisnis lain yang memiliki visi dan misi serupa. Kelima, memviralkan bisnis Anda. Dalam dunia online seperti saat ini, membuat konten viral merupakan hal yang biasa. Meskipun tidak bisa direncanakan secara menyeluruh, pada umumnya konten viral bisa disebabkan hanya karena adanya faktor keberuntungan. Namun bukanlah hanya hal yang mustahil bagi bisnis Anda untuk viral, kuncinya adalah konsisten. Publislah berbagai konten yang menarik sesering mungkin dan sebanyak mungkin, lalu perkuat strategi marketing, dan juga untuk membesarkan upaya Anda untuk mempopuleritaskkan alhamdulillah bisnis, maka akan semakin besar dan juga tingkat kesempatan Anda untuk viral itu semakin tinggi ya. Contohnya kembali ke contoh tadi ya, sebenarnya Shopee COD itu karena ya cuma konten biasa yang cuma lagu Shopee COD gitu kan, jadi kayak ya viral, diingat orang, mudah diingat, kayak tertanam gitu kan. Ya sudah, aplikasi Oren dengan iklan YouTube yang sering diputar Shopee COD begitu kan, jadi lebih viral lah gitu. Yang selanjutnya adalah berbagai strategi digital branding yang efektif. Mungkin Anda akan bingung bagaimana cara yang harus dilakukan dalam melakukan branding pada bisnis Anda. Tapi jangan khawatir, berikut ini adalah berbagai hal strategi digital branding yang sudah kami rangkum untuk Anda. Yang pertama, logo. Logo merupakan satu-satunya gambar yang bisa calon pembeli Anda kaitkan dengan merek bisnis. Logo merupakan suatu hal yang penting dalam komponen ini, merupakan identitas visual suatu merek ya. Adanya logo, maka produk akan lebih mudah diingat atau dikenal oleh banyak orang.
Logo juga bisa dijadikan sebagai identitas utama dari seluruh platform dan channel marketing yang akan Anda gunakan. Oleh karena itu, logo sangat penting dalam mencerminkan suatu kepribadian atau jiwa pada suatu brand. Nah, kalau misalnya untuk brand digital sendiri ya, brand digital sendiri itu seperti Amazon yang dari mengganti logo sebelumnya ke menjadi logo yang lebih baru. Dan juga kalau misalnya untuk kasus logo sendiri, sebenarnya bukan berarti saya punya pengalaman di bidang digital branding, tapi saya punya sedikit pengalaman di dunia desain seperti itu kan. Jadi saya pernah membuat, contohnya mungkin bisa nanti saya munculkan di sini, logo Panen. Saya sebenarnya itu cuma perusahaan fiktif ya dari kerjaan desain UX saya. Jadi logo Panen itu terdiri dari warna hijau dan juga bentuknya tuh seperti daun atau tunas muda yang baru tumbuh gitulah. Kedua, website. Jika logo bisa diartikan sebagai sebuah simbol dalam bisnis, maka website bisa diartikan sebagai platform digital yang berguna sebagai etalase produk Anda. Saat pelanggan Anda ingin lebih banyak mengetahui informasi suatu produk, barang ataupun jasa, maka mereka bisa membuka halaman informasi yang berupa website. Baik itu dari informasi barang, informasi jam pelayan kerja, siapa orang di balik layar, dan lain-lain. Selanjutnya adalah brand messaging. Brand messaging merupakan pesan yang ingin bisnis Anda sampaikan pada calon pelanggan. Contohnya, bila Anda membuka usaha kedai kopi, dengan biji kopi yang diambil langsung dari petani lokal, maka pesan ini harus Anda sampaikan pada brand message Anda. Selain itu, pesan yang disampaikan pun harus sesuai dengan bisnis atau misi bisnis serta kegiatan yang bisnis Anda tekuni. Jangan lupa untuk bisa selalu fokus pada kebutuhan serta keinginan pelanggan Anda. Untuk contohnya tuh seperti yang logo yang saya buat itu sebenarnya. Contohnya itu kan Panen. Panen itu sebenarnya kalau dalam pekerjaan saya itu Panen itu adalah sebuah platform Android aplikasi untuk melakukan transaksi atau penjualan atau lebih ke pembelian sih. Pembelian suatu barang-barang dari hasil pertanian dan juga peternakan. Namanya itu adalah Panen. Singkatnya itu logonya seperti tunas yang baru tumbuh ya, dengan warna hijau seperti itu. Dengan logo di bawahnya Panen. Sebenarnya Panen itu singkatan dari elektronik panen gitu loh, tapi karena dipaksakan jadi kayak pakai sama H, Panen. Nah, berakhir di kesimpulan, di era digital yang memanfaatkan segalanya dan juga memanfaatkan seluruh teknologi yang ada lah, untuk memahami pengertian digital branding dan menerapkan dua hal yang penting dalam upaya memperkenalkan branding bisnis Anda secara online. Digital branding sendiri itu sangat penting untuk sebuah bisnis berkembang, untuk dapat diingat, untuk dapat memasarkan, untuk dapat bersaing gitu loh di era digital yang sekarang, supaya brand ini bisa diingat atau mudah diingat. Kalau misalnya kita ingat brand yang bentuknya apel kegigit, ya pasti itu namanya brand Apple kan, dari device Apple sendiri. Kalau kita ingat sendiri juga, misalnya dari brand aplikasi Shopee kan warnanya oranye, pasti kita selalu ingat gitu loh, oranye, aplikasi penjualan online tuh yang warna oranye tuh Shopee. Yang kedua tuh Lazada. Sebenarnya Lazada kurang oranye sih sebenarnya, tapi itu bagus. Buat tuh kalau untuk yang selanjutnya, aplikasi hijau, penjualan warna hijau, itu Tokopedia. Jadi dengan adanya digital branding itu memudahkan suatu perusahaan untuk berkembang, suatu perusahaan bisnis barang maupun jasa itu untuk berkembang dan juga untuk tumbuh supaya bisa dikenal gitu loh oleh masyarakat. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.